Soal yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Jawabannya adalah konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidik formal. Di Indonesia, konsep pendidikan baru sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya sebagai berikut. Yang pertama adalah asumsi kompetensi minimum. Berbeda konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya. Siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari pendidik, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitif. Yang kedua adalah survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan Indonesia adalah investasi yang mahal. Setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda. Tidak mengukiri dipaksa untuk menetapkan suatu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Yang ketiga adalah peluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya peluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang keempat adalah pemerintah kualitas pendidikan hanya 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan informasi dan pemberian kuota khusus bagi daerah yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen paling penting dalam pemerataan kualitas pendidik di Indonesia sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Soal yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran AHP yang Anda miliki dalam menyebut era pendidikan 4.0? Jawabannya adalah dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menyambut era 4.0. Pembelajaran menggunakan media teknologi yang dimana peserta didik lebih aktif. Peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan sesama pembelajaran. Dan proses pembelajaran yang aktif tidak dibatasi oleh ruang kelas. Dan pendidik sebagai fasilitator sumber belajar bisa di mana saja dan pendidik lebih giat belajarnya dan mempermudah pendidik untuk memulai kurikulum, pembelajaran laporan keuangan, dan penilaian bukan hanya peserta didik tetapi pendidik juga lebih efektif. Peserta didik bisa menggunakan media teknologi untuk pembelajaran di saat era 4.0 menggunakan WA, Classroom, dan e-learning di saat pandemi seperti ini. Soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran AHP dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Jawabannya adalah ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pada era pendidikan 4.0. Penekanan yang dilakukan negara Indonesia sehingga bisa menjadi lebih maju, mengajarkan ketertinggalan dengan negara-negara maju, dan mampu beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0, perbaikan pola pikir, metalitas, dan nilai-nilai merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan. Kurikulum yang mampu mengembangkan logika, bahasa, dan kreativitas. Ditemukan ragam tantangan pembelajaran di era revolusi industri 4.0
Yang pertama adalah kurangnya efektif relasi peserta didik, pendidik, dan adanya sistem online menyebabkan berkurangnya tatap muka antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, dikhawatirkan peran pendidik, yaitu pendidikan agama Islam atau Al-Quran Hadis akan tergeser oleh teknologi. Yang ketiga, tanpa perantaran seorang pendidik, peserta didik sudah bisa bebas berselancar mencari tahu materi pembelajaran. Yang keempat, revolusi industri tidak lagi menghendaki adanya relasi semacam kiai santri dalam berhubungan pendidikan berdampak jelas terhadap deklarasi nilai-nilai Islam yang penting. Yang kelima, rasa tawaduk terhadap pendidik sudah semakin memudar karena berkurangnya rasa butuh terhadap ilmu yang dimiliki pendidik. Yang keenam, peserta didik akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif apabila tidak diarahkan karena ilmu yang didapat belum pasti sumber dan kebenarannya. Soal yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran AHP yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Jawabannya adalah perkembangan media. Beberapa inovasi yang diberikan oleh guru-guru Al-Quran Hadis dalam menciptakan suasana pembelajaran dibuat yang lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yaitu yang pertama adalah mengombinasi materi pembelajaran dengan internet atau teknologi. Yang kedua, menerangkan pembelajaran atau materi dengan PPT. Yang ketiga, menerangkan materi tentang Al-Quran Hadis seperti hukum bacaan, menghafal surat. Yang keempat, menerangkan video sejarah Islam dengan video cerita. Hasil yang didapatkan dari penggunaan internet media era pendidikan 4.0, suasana kelas menjadi menyenangkan, peserta didik mudah diatur, dan peserta didik lebih fokus pembelajarannya. Soal yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran AHP dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Jawabannya menurut saya melakukan evaluasi dengan media elektronik karena COVID-19 agar mempermudah pendidik dan peserta didik untuk berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kegiatan tidak terbatas antara jarak, waktu, dan tempat. Yang kedua, guru dan peserta didik dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, dapat memanfaatkan internet sebagai sumber belajar karena sumber belajar tidak terbatas dari guru dan buku. Tetapi ada kendala atau hambatan dalam pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, sulit akses jaringan internet. Yang kedua, sulit dalam teknis menggunakan media daring. Yang ketiga, peserta didik merasa sulit belajar mandiri dalam memahami materi.